Tambah lagi, satu kelompok yang mengklaim Pancasila, yaitu alumni Jawa Barat Peduli Pancasila. Manuver mereka adalah membela dan siap memberikan bantuan hukum kepada GAR ITB, Gerakan Anti Radikalisme Alumni ITB, kalau saja dibutuhkan. Ya, kita tahu GAR ITB kemarin memicu kericuhan, ya, kehebohan gara-gara tindakan mereka menyerang Pak Din Samsudin, Nur Hayati Subakat, dan juga Brian Yuliarto, Dekan FTI ITB. Sangat kita sayangkan ketika Pancasila yang harusnya menjadi pemersatu bangsa diklaim oleh pihak-pihak tertentu dan digunakan untuk memukul pihak lain yang tidak sependapat dengan mereka atau bahkan pihak yang berada di seberang pemerintah dan mengambil sikap oposisi. Hai guys, ketemu lagi kita hari Kamis 25 Februari 2021. Kita nongkrong lagi di Coffee Break. Gua temenin lu ngobrol-ngobrol sambil lu nikmatin break sore ya, istirahat sore lu ya. Ini ada berita menarik nih guys di Detik News ya, mengenai GAR ya, Gerakan Anti Radikalisme Alumni ITB. Satu organisasi yang kata jubirnya Sinta Madesari adalah organisasi informal yang tidak punya struktur ya. Tapi kita lihat ya ternyata punya kop surat ya kan, kemudian juga punya budget. Kita pernah bahas itu ya. Ada budget khusus untuk project Din Samsudin ya, Din S. Nah, beritanya judulnya adalah Alumni Jawa Barat Peduli Pancasila siap beri bantuan hukum untuk GAR ITB. Nah, pas gua baca ini menarik ya. Jadi ada sekumpulan komunitas ya, komunitas dari sekumpulan alumni perguruan tinggi di Jawa Barat yang bernama tadi Alumni Jawa Barat Peduli Pancasila yang rupanya bersimpati ya terhadap manuver-manuver yang dilakukan GAR. Nah, ini ada jubirnya ya, Budi Hermansyah. Jadi intinya mereka menyesalkan bahwa manuver-manuver GAR yang melaporkan Din Samsudin ke komite ASN itu sudah dipelintir, menurut mereka begitu ya. Karena GAR itu melaporkan dalam konteks Din ini melanggar ya, diduga melanggar disiplin ASN karena telah berpolitik. Tapi kenapa kok kemudian seolah-olah dibelokkan menjadi adanya tuduhan radikalisme? Intinya seperti itu. Dan alumni Jawa Barat Peduli Pancasila ini siap untuk menyediakan tim advokat jika diperlukan ya dalam memberikan pembelaan hukum kepada GAR. Guys, menurut gue ini hal yang menarik ya. Kalau kita lihat ya, isu mengenai GAR ini kan memang sempat mengemuka ya 1-2 minggu yang lalu. Ya pemicunya mereka juga sebenarnya ya, karena sejak tahun 2020 sudah melakukan pelaporan ke beberapa instansi, terakhir ke komite ASN. Ya, yang dilaporkan adalah Profesor Din Samsudin, mantan ketua PP Muhammadiyah, seorang tokoh nasional yang juga saat ini menjadi anggota MWA dari ITB. Ya, beliau adalah ASN di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Nah, ini menjadi rame ya guys ya, karena satu ya yang melaporkan tadi adalah GAR, Gerakan Anti Radikalisme. Walaupun kemudian GAR membantah ya, melaporkan Pak Din atas alasan-alasan yang berkaitan dengan radikalisme, tapi nggak bisa dilepaskan juga kesan itu, karena yang melaporkan GAR. GAR itu kan Gerakan Anti Radikalisme, bukan Gerakan Pengamat Disiplin ASN. Gitu ya. Dan kemudian kalau kita lihat pointers dari pengaduan GAR kepada KASN, itu ada poin yang terakhir ya, poin yang ke-6 kalau gua nggak salah. Din Samsudin ini ditengarai sudah mengangkat isu-isu yang berkaitan dengan agama tertentu. Intinya seperti itu ya. Nah, inilah yang kemudian membuat publik menengarai sebenarnya urusannya berkaitan dengan radikalisme. Nah, belum lagi kemudian ternyata KASN itu melaporkan atau melimpahkan kasus ini kepada satu komite yang dipimpin oleh Johnny G. Plate ya, yang itu berurusan dengan Satgas Anti Radikalisme di ASN. Jadi semakin terkonfirmasi ya dugaan publik bahwa ini berkaitan dengan hal-hal yang urusannya dengan radikalisme. Guys,
persoalan GAR juga kemudian semakin pelik karena ternyata yang diganggu ya itu bukan cuma Pak Din Samsudin, tapi beberapa tokoh lainnya. Ya lu masih ingat ya kita pernah bahas ya, ini kita tayangin lagi thumbnailnya. Yang diganggu ternyata misalnya adalah salah satu dekan di ITB, yaitu dekan FTI ya, Pak Brian Yuliarto. Simply karena Pak Brian ini pernah menjadi pengurus dari salah satu partai politik pada saat beliau berkuliah pasca sarjana di Jepang, ya. Ini kan masa lalu ya sebenarnya. Kemudian dikulik lagi nih, dipersoalkan kembali. GAR ini meminta agar Pak Brian ini diselidiki lagi apakah ketika dia mendaftar menjadi ASN itu statusnya masih pengurus partai, kemudian juga bahkan diminta diusut ya. Ini dulu yang merekomendasikan siapa, kemudian yang memeriksa berkas awalnya siapa dan seterusnya. Ini kan gawat ya, dahsyat banget. Ya menurut gua ini seperti kalau ibarat peribahasa ya, menepuk air di dulang itu terpercik muka sendiri gitu. Kenapa gue bilang begitu? Karena kita tahu pasti bahwa banyak banget ya akademisi, dosen, pengajar yang notabene adalah ASN di sejumlah perguruan tinggi, bahkan bertitel guru besar ya, itu kemudian menjadi caleg ya dari parpol tertentu yang kebetulan adalah parpol penguasa, dan ini nggak pernah dipersoalkan gitu. Padahal tadi case-nya Pak Brian itu adalah case masa lalu. Ya. Kemudian yang diganggu juga adalah Ibu Nurhayati Subakat. Beliau ini adalah alumnus dari Farmasi ITB yang kemudian mendirikan Paragon Innovation and Technology, perusahaan yang memegang merek kosmetik Wardah. Ya, jadi kita tahu Ibu Nurhayati Subakat ini memang sangat-sangat dermawan ya. Lo bayangin aja dalam konteks penanganan COVID dia sudah menyumbang sekitar 40 miliar ya ke beberapa rumah sakit yang itu menjadi rumah sakit rujukan COVID. Sumbangannya antara lain adalah bentuk alat-alat kesehatan yang dibutuhkan. Kemudian juga untuk ITB, Ibu Nurhayati Subakat menyumbang lewat skema dana lestari yang itu kemudian digunakan untuk keperluan operasional, penyediaan prasarana dan sarana pendidikan dan beberapa hal yang lain. Sampai-sampai ya nama Paragon Innovation dan juga Wardah itu diabadikan di 2 gedung perkuliahan yang digunakan di ITB. Cuman persoalan ya, tanda kutip, persoalannya adalah Ibu Nurhayati Subakat juga menyumbang dana yang cukup besar untuk beasiswa perintis yang diselenggarakan oleh YPM, Yayasan Pembina Masjid Salman ITB, yang memang diperuntukkan hanya bagi mahasiswa muslim. Dan ini dipersoalkan oleh GAR ya. Ya, apalagi konteksnya juga Ibu Nurhayati Subakat ini adalah anggota MWA ITB. Sebagaimana Pak Din Samsudin, beliau ini anggota MWA ITB dari unsur masyarakat. Nah, guys, ini kira-kira ya review kita mengenai kasus ini. Menjadi sangat bisa dipahami kalau kemudian ya terjadi perlawanan ya dari orang-orang, dari pihak-pihak yang merasa dirugikan oleh manuver GAR. Ya apalagi pihak ITB sendiri sudah membantah dan menyatakan bahwa GAR ini bukan bagian dari kelembagaan ITB. Jadi ketika mereka membawa nama ITB kemudian mengusik orang-orang yang sebenarnya merupakan bagian dari keluarga besar ITB, sangat wajar kalau kemudian timbul gejolak. Apalagi kalau kita bicara ya Pak Din Samsudin, Ibu Nurhayati Subakat, mereka juga bagian dari satu komunitas besar ya yang punya saham yang luar biasa di dalam perjuangan dan kemajuan negeri ini, yaitu komunitas Muhammadiyah dan bagian dari komunitas kaum muslim ya, umat Islam di Indonesia yang merupakan mayoritas. Nah, kita tahu ya belakangan itu Majelis Hukum dan HAM dari PP Muhammadiyah kemudian menunjuk satu tim advokat untuk membawa kasus ini ke jalur hukum. Ya, jadi mereka mewakili Pak Din Samsudin dan ini juga kita lihat kembali ya videonya di mana Pak Din Samsudin itu sudah menyerahkan mandatnya kepada tim advokat ini untuk membawa kasusnya ke jalur hukum. Kita dengan Bismillahirrahmanirrahim. Saya memberikan kuasa kepada Majelis Hukum dan HAM PP Muhammadiyah dan para advokat yang bergabung di dalamnya yang namanya tertampung di sini, dan saya yakin masih banyak lagi nanti akan bergabung. Semoga langkah kita ini adalah langkah yang bawa kebaikan dan kemaslahatan bagi bangsa dan negara. Amin. Maka dengan Bismillahirrahmanirrahim saya tanda tangan surat kuasa ini.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, langkah awalnya tim ini bergerak cepat guys, ya. Tim ini sudah mendatangi Komisi ASN ya untuk meminta salinan dari surat laporan yang disampaikan oleh GAR kepada KSN. Ya, kita belum tahu ya kelanjutannya. Tapi kalau kita lihat ternyata memang langkah hukum sudah diambil dengan cepat oleh tim ini. Nah, mungkin dalam konteks inilah kemudian ya, tadi alumni Jawa Barat Peduli Pancasila melakukan manuver ya. Ini manuvernya dilakukan dalam bentuk bentangan spanduk gitu ya, di depan gedung MWA ITB ya. Tadi intinya siap memberi bantuan hukum ya. Kami alumni Jawa Barat Peduli Pancasila mendukung GAR ITB mengawal NKRI. Spanduknya warna biru ya dengan tulisan putih. Ya, dan ini ada logonya walaupun nggak terlalu jelas ya. Nah guys, ada poin yang gue ingin garis bawahi ya. Gue sejujurnya gerah ya dengan manuver-manuver yang menurut gue ini nggak bermutu lah. Dan ini menyumbang terhadap pembelahan masyarakat yang nampaknya kayak terus dilestarikan sampai saat ini. Apa yang gue maksud? Yang gue maksud adalah upaya untuk melakukan berbagai bentuk klaim bahwa Pancasila itu punya kami, Pancasila itu milik gue dan bukan punya elu, gitulah. Ya, ketika dikatakan di sini ya, alumni Jawa Barat pendukung Pancasila, pertanyaannya berarti yang lain enggak, gitu ya? Berarti Pak Din Samsudin enggak? Berarti Ibu Sri Nurhayati Subakat enggak? Kan itu pertanyaannya kan? Ya, karena dipersoalkan GAR, karena GAR ini menyerang orang-orang yang tadi gue sebutkan. Nah, ketika ada orang membela GAR, kemudian jadi orang bertanya, menurut lu berarti Pak Din, Ibu Nurhayati Subakat dan orang-orang seperti mereka enggak Pancasila, gitu maksudnya. Nah, ini yang menurut gue berbahaya. Karena Pancasila itu bukan sekedar dasar negara ya, tapi dia adalah kesatuan nilai-nilai dasar yang itu menyatukan perbedaan kita. Dalam konteks itulah kita punya slogan Bhinneka Tunggal Ika, guys. Nah, ketika Pancasila itu kemudian diklaim oleh satu kelompok ya dan digunakan untuk membedakan kelompok mereka dengan kelompok-kelompok yang lain yang tidak sependapat dengan mereka, itu menjadi berbahaya. Apalagi kalau konteksnya kelompok-kelompok yang tidak sependapat ini ternyata dianggap beroposisi atau berseberangan dengan pemerintah. Jadi seolah-olah mereka yang mendukung pemerintah itu adalah Pancasila atau Pancasilais, dan yang tidak mendukung pemerintah berarti tidak Pancasila atau bahkan anti Pancasila. Ini yang berbahaya. Apalagi kemudian ada kalimat ya, alumni Jawa Barat pendukung Pancasila ini mendukung GAR ITB mengawal NKRI. Ini kalimat klaim yang menurut gua satu berlebihan dalam kurung lebay, dan kedua bahkan sangat berbahaya. Justru bahkan bisa paradoks ya karena memicu perpecahan. The question is, di mana mendukung NKRI-nya? Ya, ketika mereka mengusik tokoh-tokoh bangsa, tokoh-tokoh umat yang jelas merupakan representasi dari banyak pihak ya. Representasi dari Muhammadiyah, representasi dari umat Islam, representasi dari berbagai kelompok yang itu eksis di tengah-tengah masyarakat. Nah, yang gue khawatirkan adalah justru mereka bukan mengawal NKRI, tapi mendorong NKRI ke jurang perpecahan. Jadi guys, gue ingin ingatkan ya kepada GAR, kepada ini AJBP ya, alumni Jawa Barat pendukung Pancasila, dan juga kepada pihak-pihak yang serupa dengan kelompok-kelompok ini untuk menghentikan manuver-manuver yang tidak bermutu ini. Ya, di masa lalu ketika kita tidak mengklaim bahwa saya Pancasila, saya NKRI, everything is okay. Ya, kita semua menerima Pancasila itu sebagai dasar negara dan alat pemersatu bangsa. Kita menerima NKRI sebagai bentuk final dari negara yang sudah kita sepakati, dan kita tidak pernah mempersoalkan itu. Nah, belakangan ya ini yang harus kita prihatinkan. Suara-suara kritis yang beroposisi kemudian diposisikan ya seolah-olah mereka tidak Pancasila dan tidak NKRI. Nah, kelompok-kelompok dengan nuansa buzzer seperti ini yang menurut gue merupakan pihak yang harus dicurigai punya agenda terselubung untuk merusak Pancasila dan merusak NKRI. Kita harus hati-hati.
Itu aja guys dari gua, stay tough, smart, and professional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.